narkotika dan obat-obatan merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rasa. Undang-undang yang membahas tentang narkotika atau yang sering kita kenal sebagai narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang tentang narkotika ini membentuk sebuah badan nasional, yaitu BNN atau Badan Narkotika Nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini memiliki tujuan loh. Apa sih tujuannya? Yaitu yang pertama untuk menjamin ketersediaan narkotika sebagai kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, yaitu untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, yaitu untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Apa sih prekursor narkotika itu? Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat narkotika. Yang keempat, untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Macam-macam narkoba. Yang pertama, jenis narkoba ganja. Jenis narkoba ganja dapat menyebabkan euforia atau rasa senang berlebihan dan dapat merusak fungsi otak, jantung, dan juga mental. Dan yang kedua, jenis narkoba heroin. Jenis narkoba heroin dapat menyebabkan perubahan fisik dan psikis. Dan yang ketiga yaitu jenis narkoba morfin. Jenis narkoba morfin dapat berdampak buruk pada mental. Dan jenis yang keempat yaitu jenis narkoba kokain, dapat menyebabkan emfisema dan rabun penglihatan. Dan yang kelima yaitu jenis narkoba kodein. Jenis narkoba kodein dapat menyebabkan disfungsi organ pernapasan. Dan jenis yang keenam yaitu jenis narkoba opium. Jenis narkoba opium dapat menyebabkan kulit menjadi bermasalah dan sering merasa pusing. Saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang kecanduan pada narkoba. Ciri-cirinya yaitu mata memerah, pupil yang mengecil atau lebih besar dari normal, mual, muntah, pilek tanpa sebab, sering sakit, keluhan, mulut sakit, timbul bintik-bintik di sekitar mulut, sakit kepala, sering membasuhi bibir atau rasa haus berlebih, depresi, keringat berlebih, luka di kulit atau memar, sering mimisan. Yang terkait dengan obat yang dihisap melalui hidung seperti metamfetamin atau kokain, perubahan nafsu makan atau pola tidur, kenaikan dan penurunan berat badan mendadak dan secara drastis, kejang tanpa riwayat epilepsi, penampilan dan kebersihan pribadi yang menurun, gangguan koordinasi, bau aneh yang tercium dari napas, tubuh, atau pakaian, gemetar, tremor, bicara melantur, atau tidak dapat dipahami, koordinasi yang rusak, atau tidak stabil, wajah dan pipi memerah, bekas suntikan di lengan atau di kaki, luka bakar atau gosong pada jari atau bibir. Dampak penggunaan narkoba bagi kesehatan. Pertama, mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum. Narkoba dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat. Contoh gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Kedua, perubahan sel saraf dalam otak. Konsumsi narkoba secara berulang dalam jangka panjang akan memicu perubahan dalam sel saraf otak yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan konsumsi dihentikan, efek tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar. Contohnya kejang-kejang, berhalusinasi. Yang ketiga, dehidrasi. Bahaya narkoba jenis ekstasi. Efeknya dapat menyebabkan dehidrasi serta ketidakseimbangan elektrolit. Hal ini kemudian yang menyebabkan
penggunaannya mengalami kejang-kejang, panik, dan sakit pada dada. Yang keempat, halusinasi. Penggunaan ganja dapat menyebabkan efek samping halusinasi, muntah, kebingungan. Yang kelima, kematian. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya, sehingga bisa menyebabkan kematian. Langkah-langkah dalam mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tapi juga oleh terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi. Nah, yang kedua itu ada detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak adanya asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Narkoba adalah suatu barang yang sangat berbahaya dan merusak cara manusia dan dapat merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba juga dapat menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi baik secara fisik maupun psikologis. Jadi sebaiknya kalangan remaja sekarang maupun yang dewasa menghindari atau jangan mencoba-coba